Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Kali ini ada nampak screen sharing Bapak tuh? Ada nampak di layar? Nampak, Pak. Nah, kita akan membahas karakteristik dan perkembangan media online. Jadi, karakteristiknya ada namanya real time atau running news. Jadi real time atau running news ini berita selalu update dan aktual. Update dan aktual ini bisa diberikan saat kejadian berlangsung atau beberapa detik setelah peristiwa, itu maksudnya. Cepat gitu kan? Paham maksudnya running news ini atau real time ini, berita selalu update dan selalu aktual. Jadi kalau media cetak, umpamanya ada kejadian kebakaran hari ini, masyarakat baru akan bisa mengetahui dan membacanya besok pagi. Tapi kalau media online, beberapa menit atau beberapa jam setelah kejadian sudah bisa diberitakan. Kemudian karakteristik lainnya adalah global audience. Jadi pembaca seluruh dunia selama ada koneksi internet plus komputer atau gadget. Nah, jadi selama ada koneksi internet, nah bisa tuh. Kemudian timeless. Berita dapat disebar dan diakses kapan saja, di mana saja selama 24 jam non-stop. Kemudian perkembangan jurnalistik online ini harus bersaing dengan namanya jurnalisme warga, citizen journalism, yang artinya yang aktif memproduksi dan mempublikasi informasi aktual di blog dan media-media sosial. Ya kayak sekarang Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pet dan lain-lain. Kemudian apa namanya yang ngetren sekarang TikTok ya. Nah, TikTok lagi sekarang kan? Iya, Pak. TikTok. Semuanya suka TikTokan kan? Namun melimpahnya informasi aktual, Suka, Pak. informasi yang aktual yang dimanfaatkan oleh wartawan online dengan mempublikasikan konten media sosial tersebut di situs beritanya dikenal dengan nama jurnalisme media sosial atau sosial media journalism. Apakah boleh wartawan mengutip media sosial? Twitter, boleh. Di Jakarta pun media-media sekarang sudah banyak mengutip media sosial seperti Twitter tokoh-tokoh tertentu. Kadang-kadang seorang tokoh tuh dia mengkritik atau berkomentar di Twitternya, nanti dia posting dan dilihat oleh pihak media atau wartawannya, ya akhirnya kadang cuitannya itu namanya dibuat jadi sebuah berita, ya jadilah sebuah berita. Umpamanya dia mengkritik atau memberi masukan, itu sah-sah saja. Dengan demikian, jurnalisme online terus berkembang dan memunculkan cabang-cabang baru, termasuk jurnalisme media sosial seperti jurnalisme Twitter. Berita itu berdasarkan cuitan ya di Twitter yang Bapak bilang tadi. Kemudian ada juga orang bilang sekarang jurnalisme Facebook, berita yang bersumberkan update status atau posting Facebook. Kemudian jurnalisme YouTube, berita yang disusun berdasarkan video yang diupload di YouTube. Bolehkah mengambil berita dari upload video di YouTube? Boleh. Kalau sekarang kayak kemarin tim gabungan independen pencari fakta kasus Kanjuruhan sepak bola yang meninggal banyak itu, Pak Mahfud MD, mereka tim itu, ketua tim bersama anggotanya langsung live streaming di YouTube, setnek, dan media-media ya mengutipnya dari sana. Tidak harus kita yang di Sumatera pergi ke istana, harus ke Jawa, ya sekarang sudah bisa dikutip atau diambil, dan memang YouTube-nya kan memang YouTube resmi dan bisa dipercaya kebenarannya.
Dan videonya pun bisa diupload. Untuk televisi pun bisa. Oleh media cyber, YouTube tersebut juga bisa dimasukkan dan disematkan namanya di media online tersebut. Contohnya yang seperti Bapak bilang tadi, kasus Kanjuruhan itu seperti ini. Ini kan ini kan media cyber, nampak medianya? Kelihatan? Nggak nampak, Pak. Cuma layar putih, Pak. Oh, belum mungkin lagi itu. Nah, udah kan? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, udah kan? Iya, Pak. Dia loading tadi. Nah, Udah, Pak. ini ini yang TIGPF serahkan laporan investigasi tragedi Kanjuruhan kepada Presiden. Mari kita buka. Nah, nampak beritanya? Nampak kan? Nampak kan? Nah, di bagian akhir ada sematan YouTube. Nah, jadi YouTube Setnek itu di Jakarta, ya media-media online ya bisa sematkan aja di sini. Nah, jadi orang kalau membaca, seperti itu. Tinggal klik. Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa dipahami maksudnya? Maksud Bapak bisa dipahami maksudnya? Yang Bapak bilang tadi terkait berita yang disusun berdasarkan video yang diupload di YouTube. Paham maksudnya kan? Jadi saat ini wartawan tidak lagi butuh kendaraan operasional untuk meliput peristiwa. Cukup buka media sosial akan menemukan banyak sumber berita yang disusun dan dikembangkan. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti tidak pergi gitu. Bisa melalui media sosial mengumpulkan bahan aja tiap hari itu sebanyak-banyaknya berita tuh. Kemudian kita masuk ke sejarah media online dan jurnalisme online. Jadi sejarah jurnalistik online merupakan bagian dari sejarah dan perkembangan teknologi komputer yang diikuti kemunculan teknologi internet yang dikembangkan tahun 90-an. Jadi media cyber ini tahun 90-an baru berkembang ini. Itu tanggal 17 Januari 98 disebut sebagai tonggak sejarah lainnya jurnalistik online, yaitu ketika Mark Druck namanya berbekal sebuah laptop dan modem mempublikasikan kisah perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Jadi Monica Gate namanya waktu itu di websitenya Druck Report. Jadi Druck mempublikasikan Monica Gate setelah ada majalah namanya Newsweek menolak memuat kisah skandal hasil investigasi tersebut. Jadi karena ditolak, ya Druck ini buat semacam reportnya website gitu, namanya Drug Report. Sebenarnya website ini sudah ada lama, tapi yang sejarah tonggak lahirnya itu ya seperti itu awalnya. Jadi pada awal 20-an muncullah situs-situs pribadi personal, namanya personal web. Kalau yang web pribadi itu pertamanya nama personal web yang menampilkan laporan jurnalistik pemiliknya yang kini dikenal dengan web blog atau web blog atau blog saja, sama dengan ngeblog gitu. Di Indonesia tonggak sejarah lainnya online, jurnalistik online itu di akhir pemerintah rejim Orde Baru saat Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998. Jadi berita pengunduran diri Soeharto tersebut di mailing list atau di mailis yang dikenal di kalangan aktivis pro demokrasi dan mahasiswa. Setelah itu beragam media online pun hadir seperti detik.com, 1.net, dan lain-lain. Jadi detik.com itu sudah lama lahirnya. Wajar-wajar saja dia sekarang maju. Kemudian dan berkembang terus. Sekarang juga menjadi
webnya koran gitu. Terus teknologi mobile dan konvergensi media. Jadi konvergensi media itu adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada digunakan diarahkan ke dalam tujuan. Konvergensi media biasanya perkembangan teknologi komunikasi digital kemudian dengan adanya konvergensi jaringan. Nah, yang maksud konvergensi jaringan itu adalah koeksistensi efisien telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Jadi penggunaan beberapa mode komunikasi dalam jaringan tunggal menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas dan tidak mungkin yang prasarana yang terpisah. Nah, jadi kita masuk kepada sebenarnya ada tugas kelompok. Nanti direview aja, ditengok di data nanti Bapak kirim ini, pelajari saja. Kadang-kadang kita online tak mungkin berkelompok-kelompok. Kemudian sekian, terima kasih. Nah, sekarang Iya, Pak. silakan ditengok chat grup. Bisa nengok chatnya. Kita akan kuis karena waktu ini sebentar lagi. Buka mentimeter.com. Atau begini saja. Linknya ini saja buka ya. Mentimeter.com, Pak ya. Menti. Salah ketiga Pak ya. Mentimeter. Mentimeter.com. Iya, Pak. Tidak bisa? Sudah dibuka? Nggak bisa, Pak. Buka dari sini, Pak. Atau gini, kalau nggak bisa, nih linknya saja Bapak kirim. Silakan buka link aja biar Disalin. link aja lah biar Link cepat. aja, Pak. Biar cepat Kirim ya. aja linknya Pak, nggak kelihatan soalnya. Iya, Pak. Oke. Ini ada link Mentimeternya. Nah, itu. Kalau link biar senang ya. Nah, coba buka linknya. Ya, Udah, Pak. Iya. udah terbuka itunya, kuis-kuisnya. Udah, Pak. Apa nampak situ? Konvergensi jaringan adalah jaringan tersedia sampai ke desa gitu ya, Pak. Pilihan gitu, Pak. Nah, ya, coba ya. Linknya tadi. Coba diklik. Apa keluar yang pertama situ? Jaringan tersedia sampai ke desa. Yang kedua, jaringan sudah didapat. Yang ketiga, koeksistensi efisien telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan, Pak. Nah, jadi coba dipilih salah satunya. Apa yang keluar? Mana jawabannya yang itulah yang kalian menurut benar? Sesuai penjelasan Bapak tadi. Jaringan, coba nomor 1, jaringan tersedia sampai ke desa. Konvergensi jaringan adalah dari klik. Udah, Pak. Nah, habis itu disubmit. Bawahnya, nampak submit kan? Udah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Pilihannya apa nih lagi, Pak? kemudian ini kan kita baru coba latihan-latihan. Kemudian coba link yang ini lagi. Oh, sama ya link tadi juga ya. Iya, Pak. Sama, Pak. Coba buka lagi. Itu juga, Pak. Keluar, Pak. Yang tadi juga keluarnya. Sama, Pak. Iya, Pak. Bukan pertanyaan yang baru ya. Bukan, Pak.
Setelan Iya, Bapak. Pak. Berarti setelan bapaknya sini nih, Pak. Oke, jadi sebenarnya kalau jawaban yang benar itu mana tadi tuh? Kami ambil pilihan aja tadi, Pak. Apa, Pak? Apa pilihannya tadi? Yang pertama tadi, Pak. Jaringan Pertama. sampai ke desa. Hah? Nomor yang 3. Nah, ya yang betul itu adalah C. Nah, yang benar itu adalah C ya. Yang ketiga, Pak. Nah, jadi yang dimaksud dengan konvergensi jaringan itu adalah ya yang dua orang jawab empat nih ya. Tadi mencoba aja, Pak. Ya satu yang jawab nomor 1 yang A, 4 yang jawab nomor 3 ya kan? 4 orang yang jawab Iya, Pak. Iya. ya termasuk Bapak mungkin satu tuh menjawab, 3 kalian yang jawabnya. 1 salah, 2 benar. Oke. Jadi umpamanya nanti pembelajaran selanjutnya bisa saja kita memainkan kuis, pola-pola pembelajaran sekarang lewat online kan salah satunya untuk memberi pemahaman ya seperti itu kan. Kemudian kalau coba dibuka Mentimeter pakai kode bisa enggak? Ini link Bapak kasih yang ini yang polanya seperti ini. Yang kita coba yang awal tadi lagi ya. Nah, yang itu. Kan nampak di chatnya? Nampak, Pak. Nah. Kemudian itu menti.com kan? Masuk kode, Pak. Nah, masukkan kode. Kodenya adalah Berapa? kode kuisnya ini. Ini Bapak kirim nih. Kodenya tuh 496 4 4969 4408. 4966 9440. Bisa? Salah. Tak mau? Tunggu, Pak. Bentar, Pak. Nggak mau, Pak. Enggak, 4969 yang salah. Bener, Pak. Hah, 8 yang terakhir. iya. Lalu masuk dia gitu. Pencet yang warna biru di bawahnya. Soalnya yang real tim running new, Pak ya. Nah, ya, udah kan? Udah kan? Udah, Pak. Nah, coba itu Pak. ini lagi. Real time running news. Masuk berita selalu. Atau Bapak screen sharing lah ya, biar itu ya. Biar lebih enak nanti itunya. Nah, tuh nampak kan? Ya. Coba Udah, Pak. real time atau running news maksudnya berita selalu. Nah, apa jawabnya? Update. Update. Ya terserah lah update umpamanya kan. Submit. Dan submit. Udah, Pak. Nah. Tunggu dulu.